Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV yang rusak mati total. Mereknya adalah Samsung. Seperti ini. Tipenya adalah UA40EH5306. Seperti ini bentuknya dari depan. Gak usah dibolak-balik lah ya, karena bengkel saya memang sempit, jadi biarin aja posisinya seperti ini. Yang jelas kita perhatikan di sini ada tombol katanya. Tombolnya di mana? Kita cari dulu tombolnya. Tombolnya ada di sini. Ini joystick. Dan bisa diarahkan kiri kanan, depan belakang. Kita langsung buka aja seluruh skrupnya dan skrup bracket dan seluruh skrup dari bodi. Terus kita lepas bodinya, kita lihat mesinnya. Bentar deh, kita tes aja dulu. Kita coba lihat bisa hidup apa enggak dia. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Saya lihat ada lampu-lampu indikator. Dan memang nggak kelihatan hidup sama sekali, nggak standby sama sekali. Kedip pun enggak. Oke, fix. Kita bongkar seluruh skrupnya. TV ini menggunakan 3 buah PCB, power supply, mainboard, dan Ticon. Jadi yang pertama kita harus cek adalah bagian power supply-nya. Kira-kira power supply-nya bisa hidup normal apa enggak. Sambil kita lihatin kira-kira ada kerusakan komponen apa enggak di 3 buah PCB ini. Kita akan langsung melakukan pengukuran tegangan di output power supply. Output power supply ini tegangannya ada di sini deskripsinya. 15 volt, bukan, 13 volt, 13 volt, dan 5 volt. Yang penting ini dulu harus keluar tegangannya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Lihat, gak ada standby sama sekali. Langsung kita cek tegangannya. Kita lihat sama-sama. Gak keluar tegangan. Ini mati peletes loh. Seolah-olah tegangan gak masuk sama sekali. Coba kita cek kabel stekernya dulu. Nanti udah jauh kemana-mana rupanya kabel stekernya putus. Kan untung banyak. Ya enggak? Kita cek kabel stekernya menggunakan ampermeter digital skala dioda. Kita colokin ke sini. Oke, nyambung. Ternyata kabel stekernya bagus. Kita cek fuse. Fuse-nya oke. Yang ini ada fuse di sini. Nggak bisa saya cek. Kalau gitu ini kita lepas aja
Kita bersihin terus kita cek komponennya, kita cari mana yang rusak. Nih guys, aku semacam udah nemuin penyebabnya. Lihat nih, di kaki trafo tuh gosong kan, kaki trafo tuh gosong, semacam korslet gitu, dan semacam patah. Ini kayaknya permasalahannya kaki-kaki komponen yang udah pada rusak ini. Jadi kita harus teliti semua. Dan biasanya kalau kaki trafo sampai terbakar seperti itu, biasanya ada MOSFET yang rusak. Itulah, kita cek komponen-komponennya semuanya. Nih, penampakan dari bawah. Saya nemuin ada jumper yang berkarat. Saya akan tes ini putus apa enggak. Ternyata putus. Jumper J841. Kita lihat aduh, ada percikan apinya. Kita lihat yang J842. J842 nggak putus. Kita akan lepas dulu trafo ini. Kita lepasin solderannya, kita cek kakinya, terus kita benerin jalur rangkaiannya kalau misalnya rusak. Ini dia, ternyata kakinya bener patah. Ada 2 buah yang bener-bener kelihatan patah. Dan yang gosong itu emang bener tadi, dugaan saya. Memang patah. Jadi kita akan benerin dulu, kita bersihin karat-karatnya, terus kita sambung, kita solder ulang di sini. Udah saya betulin dan ini adalah hasilnya. Kakinya saya sambung, udah saya solder ulang semuanya. Kita lihat dari bagian bawah seperti ini penampakannya. Nih, PCB-nya ada bolong, tapi udah disambung, udah bagus. Ada satu lagi komponen yang kelihatan rusak, yaitu kapasitor yang ternyata patah. Ini adalah kapasitor Ini adalah kapasitor CS809 dengan ukuran 83K 630 volt. Ini harus diganti dengan yang baru. Udah saya betulin trafonya, jumpernya udah saya ganti yang J841. Sebetulnya J841 sama J830 itu satu jalur sih. Kalau nggak diganti pun juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuman pakai J830 atau J841 pun boleh. Dan kapasitornya yang rusak sebelumnya kan ukurannya 103K 630 volt. Saya ganti yang 103J 630 volt, sama aja itu. Ayo kita tes, kita lihat hasilnya seperti apa. Bisa hidup normal apa enggak? Yuk kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak kira-kira? Standby. Hidup. Hidup. Langsung normal. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita matiin. Saya lagi kerja loh. Mesti yo. Nanti ini gimana nih?
Oke lah, langsung aja kita cabut. Terus kita rakit ulang. Tiba saat waktu pengetesan terakhir. Kenapa kok aku ketawa-ketawa sendiri? Senang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat. Tuh, standby. Nyala. Udah cacat dia rupanya. Kita hidupkan. Kok nggak ada tulisan-tulisannya ya? Kok nggak ada tulisan-tulisannya? Nggak ada OSD-nya. Kok tombolnya ini kayak nggak berfungsi gini? Nggak muncul OSD-nya loh. Cuman hidup doang. Udah dipasang semua lagi bautnya. Hidup sih, hidup tuh. Sebelumnya kan keluar tulisan ya, tapi ini nggak sama sekali ya. Kita cabut. Kita colokin lagi. Tuh, hidup. Iya. Nggak ada gambarnya loh. Kok bisa loh? Kalau tadi sebelumnya ada gambarnya kan? Backlightnya hidup. Tapi nggak ada gambarnya. Ada semacam raster gitu kalau kita lihat. Tuh. Dan ternyata setelah aku bersihin soketnya, soket Tikon ke mainboard, pakai cairan pembersih seperti ini. Terus agak dilap sedikit pakai tisu. Normal dia. Warnanya normal. Kayaknya sih nggak connect aja, udah terlalu tua TV-nya. Ini saya mau tutup, terus saya mau balik dan kita lihat hasilnya seperti apa lagi. Rusak apa enggak? Aduh, jangan dong rusak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat sama-sama. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Normal. Aduh. Oke lah, kita matiin aja. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Sembuh.